teman-teman, perkenalkan nama saya Udia Cinti Ciamnifu, NIM 200303030 kelas Sosiologi A semester 1. Saya akan mereview tugas pengantar ilmu sosiologi buku ke-16. Memperkenalkan sosiologi kritis, sosiologi wacana dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia, mengacu pada proses mengembangkan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi atau dipertahankan sampai yang lebih komprehensif dan dikembangkan. Sosiologi menguji ini tentang teori terhadap kasus empiris untuk menentukan apakah sejauh mana mereka masuk akal dan diterapkan. Teori atau paradigma sosiologi adalah cara untuk memahami akibat kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok atau kategori sosial. Saya meletakkan istilah sains pada tanda petik untuk menggarisbawahi bahwa sains bukanlah bebas nilai atau yaitu diinformasikan oleh bias teoritis dan metodologi peneliti dan dipengaruhi oleh ideologi dan minat peneliti. Para strukturalisme misalnya berpendapat bahwa pengamatan atau sains memaksakan dapat memberitahu kita tentang dunia alam, fisik dan sosial. Mempertahankan lensa yang digunakan oleh aktor sosial, menafsirkan dunia di sekitar mereka, memakai hubungan sosial dengan orang lain yang disebut sebagai ideologi, terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial yang kompleks. Fenomena yang mereka amati dapat dihadapi dalam interaksi sehari-hari mereka. Itu kemungkinan kita untuk menilai orang lain dan mengevaluasi tindakan kita. Niat mereka dalam konteks hubungan sosial dan struktur bergantung pada ideologi seseorang. Aktor sosial melihat dan mengevaluasi di dunia di sekitar mereka. Cara yang berbeda seperti ilmu sosiologi menggambarkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Istilah dan tujuan sosiologi adalah menawarkan akun objektivitas dan nilai-nilai netral dari dunia asosiasi melalui subjektif yang mempelajari masyarakat sebagai identitas yang berada di luar individu dan berdiri sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu atau objek subjektif. Sosiologi menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti pengamatan, eksperimen, survei, dan memastikan tingkat objektivitas dan standar etika tertinggi dan perilaku yang ditetapkan oleh asosiasi personal masing-masing. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang dihasilkan di awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan kelembagaan sebagai akademis subjek. Ide dan teori sosial juga telah dibentuk oleh sosiologi politik dan lingkungan yang sama. Proses nomik yang awalnya menyebabkan kemunculan selama abad ke-19 sampai disiplin dan perkembangan. Sejak sosiologi telah dipengaruhi oleh struktur utama perubahan ideologi dan historis seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, dan nasionalisme. Yang berikut sosiologi dan wacana. Saya mengkonseptualisasikan sosiologi dan pengetahuan sosiologi sebagai kumpulan wacana. Wacana ini dibentuk oleh serangkaian sub-wacana tentang topik-topik seperti ekonomi, politik, budaya, dan sosial. Wacana ini konduktif, memandang masyarakat dan hubungan manusia melalui lensa yang saling bertentangan. Misalnya fungsionalisme, struktural, teori, konflik feminisme, dan intersionisme simbolik. Bahwa mensense wacana mengacu pada tubuh bicara yang koheren dan rasional. Dalam tulisan akademis, wacana mengacu pada cara-cara tertentu untuk mempresentasikan sesuatu dan hubungan dengan hal lainnya. Ceramah terdiri dari sekelompok pertanyaan yang memungkinkan aktor sosial untuk membuat konsep topik atau untuk menggambarkan konsep sosial dalam hubungan dengan orang lain. Topik dan kelompok sosial melalui wacana itu, para aktor sosial merumuskan pengetahuan tentang sebuah topik atau melalui wacana, itulah para aktor sosial merumuskan pengetahuan tentang sebuah topik atau kelompok sosial, misalnya kejahatan, masalah lingkungan, atau orang kulit putih. Wacana adalah bagaimana kita memikirkan, membayangkan, dan berbicara tentang realitas sosial. Diskursus adalah kerangka kerja yang membentuk bagaimana kita membingkai pemikiran kita tentang masalah sosial dan menjelaskan konsep
dan bahasa kita yang kita gunakan untuk budaya seperti majalah populer hingga jurnal ilmiah yang kita miliki. Memanfaatkan untuk membangun dan menghubungkan satu set masalah dan hal-hal sosial satu sama lain. Kami pengangguran, terorisme dan budaya pemuda, urusan politik dan negara orang lain. Wacana kemudian mengacu pada bagaimana pengetahuan diproduksi melalui bahasa dan praktik sosial. Pengetahuan tidak objektif dapat dihasilkan dari titik pandangan tertentu, mencerminkan ideologi, nilai politik dan ekonomi. Diskursus menyusun cara kita berpikir tentang realitas dan memberi kecenderungan kepada kita ke arah spesifik atau asumsi yang dibentuk dan penyelidikan khusus. Diskursus juga memerlukan tindakan yang memproduksi makna tertentu dan tentang sesuatu atau kelompok. Yang berikut, sosiologi sebagai wacana melihat gender secara khusus atau yang aneh disebut familiar. Peter Berger pada tahun 1963 menyatakan bahwa sosiologi adalah bukan praktik seperti pekerjaan sosial, tetapi upaya untuk memahami hubungan sosial dan menyelidiki bagaimana sosial, umum, politik, dan ekonomi budaya dan pola agama mempengaruhi kehidupan individu tertentu. Dia berpendapat bahwa sosiologi memungkinkan kita untuk melihat gender, pada khususnya sosiologi mengkaji bagaimana kategori yang kita miliki atau general mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain dan menentukan kesempatan hidup dan pengalaman kita. Misalnya dalam masyarakat individualistis, kita para aktor sosial kerap berasumsi dengan pernikahan adalah keputusan pribadi yang mencerminkan pilihan dan suka tidak suka individu mereka sendiri mencari mereka, namun pilihan pasangan nikah di masyarakat dipengaruhi oleh sebagai faktor yang berpotongan, seperti jenis kelamin, seksualitas, ras, kemampuan, kelas sosial, afiliasi agama, ideologi politik, etnis, masa imigrasi, dan lain-lain. Untuk ujian, mohon orang Iran Yahudi Amerika Serikat dapat memutuskan untuk menikahi orang Iran Yahudi lainnya atau non-Iran Yahudi daripada menikah dengan orang Iran Muslim. Keanggotaan individu yang serius di sisi lain, seorang gen Yahudi Iran dapat memutuskan untuk menikahi orang Irlandia Katolik. Dalam hal ini, seksualitas pandangan homofobia mengacu pada kekuatan dan kebencian terhadap homoseksual dan asumsi bahwa heteroseksualitas itu wajar dan normal. Sosiologi juga membantu kita untuk melihat keanehan yang akrab, menegaskan bahwa perspektif sosiologi memungkinkan aktor sosial untuk melihat dan memahami dunia di mana mereka hidup dari lensa baru. Sosiologi membantu aktor sosial untuk mengubah situasi sosial yang familiar dan praktek menjadi konotasi dan makna aneh yang mempertanyakan dan mempermasalahkan nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang menginformasikan pemahaman kita. Yang berikut, sosiologi sebagai diskursus untuk membongkar pengetahuan akal sehat. Mempertanyakan ideologi hegemonik sebelum kita dapat mengubah dunia, kita perlu menjadi kritis terhadap ide-ide yang kita anggap remeh atau asumsi. Langkah pertama adalah menginterogasi pandangan, pengetahuan, konsepsi, dan nilai kita sendiri. Kita harus memperhitungkan bias kita sendiri dan pengaruhnya terhadap cara kita mendekati orang lain dari budaya, kelompok yang beragam secara budaya, ekonomi, dan sosial. Pengetahuan kritis sebagai dasar pembuatan dan mengubah sejarah pertama-tama perlu diadopsi oleh aktor sosial dan internalisasikan serta disaring melalui pemahaman dari agen sosial. Perspektif sosiologi memungkinkan adanya sosiologi aktor untuk mencapai tentang kata sosial. Antar sosiologi merongoh apa yang sering kita sebut yang disebut sebagai pengetahuan akal sehat. Kebanyakan orang memiliki akal sehat, gagasan tentang bagaimana masyarakat manusia beroperasi. Namun akal sehat kita harus seringkali dipengaruhi oleh ideologi dominan yang lazim dalam masyarakat dan komunitas tempat kita tinggal. Dengan bertanya pemahaman akal sehat kita tentang dunia, sosiologi memperkenalkan kita pada cara lain untuk melihat dan menjelaskan realitas sosial, menyoroti kompleksitas dunia sosial. Sosiologi memungkinkan kita untuk mempertanyakan gagasan yang terbentuk sebelum tentang masyarakat dan politik ekonomi dan hubungan struktur budaya dan cara yang masyarakat bekerja dan mengapa orang berperilaku seperti itu.
Pengetahuan sosiologi membentuk kita untuk menjadi pemikir kritis dan radikal. Emil Durkheim belajar bunuh diri adalah contoh klasik yang menyanggah pengetahuan akal sehat. Banyak dari kita mungkin berpikir orang yang bunuh diri dipengaruhi oleh penyakit mental. Pengetahuan sosiologi menuntut kita untuk mempertanyakan pengetahuan akal sehat ini. Durkheim misalnya menolak kebijakan konvensional pada zamannya yang memandang bunuh diri sebagai tingkat individu dan dari hasil faktor psikologis. Dia berpendapat bunuh diri adalah tindakan sosial yang dipengaruhi oleh faktor dan struktur masyarakat. Durkheim semakin sedikit orang yang diintegrasikan ke dalam komunitasnya, semakin besar kemungkinan orang tersebut akan bergabung mengambil nyawanya sendiri pada saat krisis ekonomi, politik, dan sosial. Yang berikut, sosiologi sebagai wacana filsafat publik. Pengetahuan sosiologi kritis merupakan elemen penting dari wacana filsafat publik. Filsafat publik adalah alternatif dari pandangan standar ilmiah sosiologi. Sebagai bentuk filsafat publik, sosiologi diubah menjadi penyelidikan yang lain berpusat pada publik atau orang yang interdisipliner yang menggabungkan sosial, empiris, analisis, dan advokasi moral untuk mempromosikan pemahaman bersama berdasarkan keragaman nilai dan pandangan dalam masyarakat. Dalam terang ini, sosiologi adalah konseptualisasi sebagai alat dan media yang mempromosikan kerukunan sosial dan budaya kritik dan harapan yang merefleksikan nilai-nilai sosial, ideologi, dan aspirasi sebagai aktor sosial yang berbeda latar belakang. Bagi tujuh sosiologi adalah menawarkan formulir baru, cara terbaru, sintetik dalam memandang dunia yang kritis dan didasarkan pada terintegrasi atau pandangan holistik masyarakat. Utama sosiologi seharusnya menyediakan ruang bagi semua anggota masyarakat untuk berdialog atau bercakap-cakap dengan orang lain tentang sosial, masalah ekonomi, budaya, dan moral, seperti kebebasan, keadilan sosial, tatanan moral, konsepsi komunitas, atau peran organisasi supranasional dengan negara dalam merancang dan melaksanakan, menggunakan kebijakan sosial. Audiens bersentral sosiologi sebagai filsafat publik bergeser dari akademisi ke kritik publik yang sadar. Faktanya, salah satu kritik terhadap sosiologi telah bahwa ia telah berpaling ke dalam dan cenderung hanya berbicara tentang sosiologi sebagai ahli. Teori sosiologi tidak lagi dibahas oleh orang biasa, belum menjadi aspek sosiologi sehari-hari warga atau bahasa dari kehidupan sehari-hari atau dunia kehidupan. Hasil sosiologi studi secara eksklusif diterbitkan dalam jurnal profesional sosiologi telah menjadi teknis dan disiplin khusus dan telah dipengaruhi oleh pendekatan kuantitatif terhadap masalah sosial dan pendekatan titatif mengasumsikan ada realitas eksternal yang dapat diketahui secara objektif dan empiris. Yang berikut, imajinasi sosiologi dan filsafat publik. Salah satu cara terbaik untuk mempelajari teori sosiologi adalah dengan mempraktikkan dan menerapkan apa yang kita pelajari dalam aktivitas sehari-hari dan hubungan sosial kita. Penting untuk menjadi kedua produsen teori dan para praktis, kita dapat mempraktikkan sosiologi melalui konsep sosiologi imajinasi. Imajinasi sosiologi menggabungkan teori dan praktek. Melalui konsep, Mills menggabungkan analisis makro dan mikro sosiologi dalam holistiknya pendekatan untuk memahami masalah sosial dan menerapkan perubahan progresif dalam organisasi dan operasi struktur sosial. Mills mendekati teori sosiologi dengan sebuah memperhatikan konsekuensi sosial daripada hanya berfokus pada kekuatan absolut mereka. Mills membedakan antara masalah pribadi dan tingkat mikro dan masalah sosial tingkat makro. Struktur dalam analisis tentang masalah yang berpendapat bahwa untuk memahami kehidupan para aktor sosial, kita perlu memahami sejarah masyarakat. Dan untuk memahami sejarah suatu masyarakat, kita perlu memahami kehidupan individu yang menyusun makro. Ia mempertahankan kebutuhan orang yang mendefinisikan masalah yang mereka hadapi sehubungan dengan masalah publik dan perubahan sejarah dan kontradiksi struktural. Masalah pribadi adalah masalah yang memiliki konsekuensi bagi individu dan bagi mereka yang berhadapan dengan hubungan orang lain.
Mereka terkait dengan dirinya sendiri dan keadaan terbatas, realitas sehari-hari yang ia sadari secara langsung dan pribadi. Masalah yang mencerminkan keterlibatannya yang sengaja, dengan kata lain masalah adalah pribadi dan terkait dalam nilai yang disayangi oleh individu dan dianggap harus diancam. Yang berikut pengetahuan sosiologi diskursif dan kualitas pikiran. Imajinasi sosiologi adalah salah satu cara untuk mengembangkan penjelasan tentang mengapa bagaimana berbeda individu yang tergabung dalam kelompok yang berbeda mengalami kehidupan yang berbeda. Ini untuk memanfaatkan kesediaan untuk berbicara tentang menganalisis secara kritis isu-isu politik di forum publik sebagai mengeksplorasikan dan memeriksa faktor struktural. Kami hanya bisa belajar lebih banyak tentang struktur dan masyarakat dari diri kita sendiri, tapi kita juga mengenali bagaimana dunia mempengaruhi kita. Dengan demikian kita harus terlibat dalam tindakan yang bertujuan untuk mengubah realita tersebut. Dengan kata lain, tujuan bukan hanya untuk membahas masalah sosial dan kepentingan diskusi atau pemahaman demi pemahaman. Sebaliknya tujuan adalah untuk memperkenalkan perubahan berdasarkan tingkat yang berasal dari krisis dan analitis refleksi yang menjelaskan suara sejarah masyarakat non-dominan sehingga menghindari pandangan non-sentris. Imajinasi sosiologi mengajak para aktor untuk memahami konsekuensi sejarah, hubungan, dan zaman dalam hal maknanya untuk kehidupan batin dan karir eksternal dari berbagai individu. Ini adalah cara yang efektif untuk mengembangkan pemahaman tentang apa yang mungkin terjadi dalam diri kita sendiri dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Faktor imajinasi sosiologi adalah kemampuan untuk memahami konsekuensi dari hubungan antara berbagai elemen dan makro masyarakat pada peluang individu. Ini membutuhkan aktor sosial untuk menetapkan diri dalam konteks proses sejarah dan membayangkan diri sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Yang berikut kerangka imajinasi sosiologi. Seperti yang telah disebutkan, imajinasi sosiologi adalah kemampuan untuk melihat dan memahami kehidupan kita dalam konteks realisasi kekuasaan dalam konteks lokal, nasional, dan global, serta sosiologi menjelaskan hubungan antara struktur nasional, misalnya keluarga, sistem pendidikan, dan ekonomi, dan pengaruhnya terhadap individu. Untuk mengembangkan imajinasi sosiologi, aktor sosial perlu mempertanyakan beberapa rangkaian pernyataan yang saling terikat untuk menetapkan diri dalam konteks yang lebih luas. Peristiwa sosial dalam perspektif sejarah itu seperti apa struktur masyarakat saya, apa komponen utamanya, bagaimana penting yang terkait satu sama lain, bagaimana struktur masyarakat yang berbeda dari jenis tatanan sosial yang di lain dunia. Dalam periode sejarah di mana kita hidup, mengenai diri sendiri juga membutuhkan aktor sosial dan menjadi sadar dan akan keadaan kehidupan sesama warga individu yang berbagi keadaannya. Misalnya sebagai siswa Anda membayar uang sekolah secara berurutan untuk mengambil kursus kredit perguruan tinggi, lembaga pendidikan tinggi. Banyak dari Anda mengungkapkan rasa frustasi Anda atas meningkatnya biaya buku teks dan uang sekolah. Dengan meningkatnya biaya pendidikan tinggi, banyak orang miskin kurang mampu dan kelas pekerjaan mungkin tidak mampu untuk kuliah. Bahkan jika mereka memilih nilai yang kredensial yang diperlukan selama awal 1990-an, kurangnya dari 330, hari ini kurangnya 330 universitas mahasiswa Kanada meningkat pesat selama ini. Tidak memperhitungkan efek inflasi dan dapat dikatakan kenaikan biaya sekolah berkoherensi dengan kebangkitan neoliberal kebijakan di Kanada. Yang berikut, imajinasi sosiologi. Imajinasi sosiologi, etnosentrisme, dan kesadaran palsu. Salah satu premis utama imajinasi sosiologi adalah untuk menghindari pandangan etnosentris, mengacu pada kecenderungan untuk melihat peristiwa dan hubungan sosial dari perspektif budaya sendiri dan norma nilai yang cenderung menghasilkan kesalahpahaman atau menunjukkan nilai kelompok lain dan membantu mereka sebagai investor. Kita harus menghindari asumsi norma dan nilai budaya kita lebih tinggi dari orang lain atau bahwa salah satunya cara untuk mendekati dan
memahami masyarakat dan menghindari pendekatan rumit untuk masalah sosial adalah mungkin untuk melihat diri kita sendiri melalui lensa budaya lain dan pengelompokan sosial. Dengan demikian, kami juga terbuka untuk suara orang lain, sejarah mereka dan pendekatan mereka ke dunia sosiologi, memperkenalkan kita pada berbagai pandangan dunia dan informasi yang seringkali kita tersedia bagi kita dengan melihat kehidupan melalui lensa dan pengalaman kehidupan mereka yang tampak asing bagi kami. Struktur yang bertanggung jawab atas transmisi budaya seperti media massa, sekolah, dan universitas, ayat-ayat doktrin agama, simbol dan gambar, seni musik dan sastra. Misalnya selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II, banyak orang kulit hitam Kanada ditolak masuk ke Angkatan Bersenjata Kanada karena dianggap mungkin tidak dipercaya. Laki-laki kulit hitam juga sering digambarkan sebagai atlet jago yang bukan akademisi berorientasi. Selain itu, menurut Komisi Hak Asasi Manusia, laporan tahun 2005, orang-orang yang mengalami kemiskinan lebih banyak daripada rekan-rekan kulit putih mereka. Mereka diwakili secara berlebihan dalam sistem sejarah dan mereka kurang terwakili dalam jenis posisi yang dianugerahkan dari kemerosotan kelompok perawat pertama yang diturunkan pangkatnya sebagai dugaan kontempomen atau karena tidak mengikuti prosedur keperawatan standar atau karena tidak dapat diterima seperti yang ditunjukkan oleh flyers kesaksian formal dan pribadi. Laporan oleh wanita menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu kelompok yang paling tidak tergantung di Kanada. Yang berikut imajinasi sosial, filsafat publik, dan analisis dialektis. Salah satu aspek terpenting dari pendekatan buku ini terhadap imajinasi sosiologi adalah filsafat publik, adalah konsep dialektika. Istilah dialektika diartikan sebagai perjuangan dan kesatuan yang berlawanan. Pendekatan dialektika melihat teori totalitas manusia masyarakat yang berasumsi bahwa tidak ada yang bagian yang dipahami secara terpisah dari pertimbangan hubungan dialektis yang mempromosikan sebab sederhana dan satu arah hubungan efek ini di antara berbagai bagian dunia sosial. Untuk ujian, untuk memahami masalah pendidikan penting untuk membahas politik dan lingkungan. Faktor nomik yang berpengaruh dalam kebangkitan lembaga pendidikan. Selain itu, memang begitu penting untuk mempertanggungjawabkan pengalaman guru dan siswa di sekolah jika kita benar-benar ingin memahami apa yang terbentuk di sekolah. Dimulai pada tahun 1960, Kanada mulai memperkenalkan banyak kursus sains dan matematika sebagai bagian dari kurikulum sekolah selama perang ruang, teknologi, dan perlombaan senjata. Barat memandang komunisme gaya Soviet sebagai ancaman yang harus dibendung untuk menyelamatkan kebebasan dan dunia demokratis, yaitu negara kapitalis. Pada saat itu, sekolah diasumsikan seperti siswa yang komunisme dan pencapaian ilmiah Uni Soviet merupakan faktor yang mendasari revisi tersebut di kurikulum baik di Kanada dan di Amerika Serikat. Analisis dialektika memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, analisis dialektika dari hubungan sosial menjelaskan hubungan timbal balik antara faktor sosial dalam konteks totalitas kehidupan sosial. Sebagai contoh, salah satu konsekuensi dan eksploitasi kapitalis terhadap pekerja adalah munculnya alin ketidakpuasan di antara pekerja. Yang kedua, pendekatan dialektis mayoritas bahwa hampir tidak mungkin menjadi bebas nilai dan mempertahankan nilai dan ideologi dari analisis realitas sosial dan dunia. Ini juga menunjukkan bebas nilai dari pendekatan untuk memahami perilaku manusia, realita dan sosial yang tidak diinginkan karena hasilnya dalam jenis pendekatan sosiologi untuk pengetahuan dan produksi informasi yang tidak memihak atau tidak manusiawi. Sekian dari hasil review saya. Terima kasih. Selamat siang.